Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di What's Trending bareng saya, Naomi Liandra. Timur Tengah membara, gimana nih nasib pasar dan bursa? Itu yang bakal kita obrolin. Tapi sebelumnya, Naomi mau nyapa dulu nih untuk kamu yang sudah harus bekerja di hari pertama selepas libur panjang Lebaran. Semangat ya, biasanya sih sepekan ke depan masih sibuk acara halal bihalal. Jadi ya, load kerjaannya juga masih landai lah ya. Ada juga yang mungkin masih extend nambahin cuti. Have fun selagi bisa sebelum balik ke realita. Nah, nggak sedikit juga nih pasti untuk kamu yang udah nggak sabar mantengin bursa, karena hari ini perdagangan saham bakal kembali dibuka. Bagi yang pengen ngegas cari cuan di pasar modal atau lagi ngelirik instrumen-instrumen lain, perlu banget nyimak sentimen pasar beberapa hari terakhir. Karena kita tahu, situasi Timur Tengah yang makin panas imbas serangan balasan Iran ke Israel hari Minggu kemarin ya. Iran mengklaim serangan ini adalah upaya membela diri setelah konsulatnya di Damaskus, Suriah diserang Israel awal April lalu. Dan perseteruan baru antara Iran-Israel ini tentu berdampak secara global karena negara-negara lain juga bakal bersikap atau terlibat. Berbagai seruan perdamaian juga terus mengalir, misalnya dari Paus Fransiskus dan juga Sekjen PBB Antonio Guterres yang mendesak Iran dan Israel untuk menahan diri. Tapi situasinya memang masih bergejolak, sampai muncul banyak ketidakpastian yang mengganggu roda ekonomi dunia. Para pelaku pasar di Indonesia tentunya kena imbas juga ya. Jadi perlu banget mencermati perkembangan terbarunya seperti apa. So hari ini kita mau ngobrolin dampak konflik Iran-Israel ke ekonomi nasional dan gimana investor mesti bersikap. Tapi setelah komen netizen berikut ya. Yang pertama komentar dari @highxx. Ngeri di sini malah ngedukung perang. Sehatkah manis? Sama aja kayak Israel kita mah. Kemudian dari @abxx. Politik dunia udah dimulai. Semoga kita semua tidak terkena fitnah-fitnah mereka. @soxx. The world is sick and tired of you guys playing the victim. It's time that the world stands with humanity. Dunia sudah bosan dan lelah oleh kalian semua yang pura-pura jadi korban. Inilah waktunya dunia mendukung kemanusiaan. @willxx. Ada gak sih cara pemerintah untuk swasembada bahan bakar sendiri, padahal kita lumayan banyak sumber daya minyak dan gas? @trenxx. Indonesia aman dari rudal. Kenapa? 1. Mau masuk ditahan, pajak tinggi. 2. Rudal akan dijadikan bakso. @hxx. Minyak naik masih ada blue band. Hahaha. @wxx. Saham coal dan oil semakin menyala. Gold juga gak kalah berkilau. @robxx. Kalau BBM naik lagi, ampun dah. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita masih ngobrolin soal dampak konflik Iran-Israel ke ekonomi nasional dan gimana investor mesti bersikap. Dan memang dari sejumlah menteri sudah menggelar juga rapat usai meletupnya konflik Iran-Israel. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Minggu malam 14 April kemarin bertemu dengan jajarannya membahas situasi ekonomi dan keuangan global. Menurutnya tensi geopolitik ini sangat tinggi, cepat dan dinamis hingga harus diantisipasi dan diwaspadai. Nah, seperti apa nih kira-kira dampak perseteruan Iran-Israel ini ke ekonomi kita? Harga BBM bakal naik nggak nih? Dan strategi seperti apa yang mesti diambil pemerintah? Kita akan obrolin bareng ekonom dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiyadi. Oke, Mas Faisal, gimana nih menurut Anda dampak konflik Iran versus Israel ini ke ekonomi global? Dan bagaimana juga pengaruhnya ke ekonomi nasional? Dampak yang paling terasa kepada perekonomian global tentunya dari sisi harga energi. Yang kita akan lihat secara langsung adalah adanya kemungkinan melonjaknya harga minyak dunia sampai ke keseimbangan baru ya, di atas 90 US dollar per barrel. Bahkan dalam kondisi yang paling buruk itu bisa mencapai 100 US dollar per barrel ya, keseimbangan barunya. Tentunya harga energi yang meningkat ini pasti akan meningkatkan ongkos produksi global yang pada akhirnya pasti akan mengkontraksi dari sisi produksinya karena memang adanya
kenaikan dari harga-harga produksi tersebut. Nah, untuk Indonesia sendiri tentunya yang berdampak secara langsung adalah dari sisi harga minyak dunia tersebut. Kondisi kita terpaksa memang harus menyesuaikan BBM di dalam negeri karena dengan kondisi subsidi di APBN sekarang, subsidi energi itu dengan asumsi APBN harga minyak dunia adalah sampai 85 US dollar per barrel. Padahal tadi bisa saja mencapai keseimbangan baru antara 90 sampai yang worst case-nya bisa di atas 100 US dollar per barrel. Oleh karenanya konsekuensinya adalah kalau misalnya ingin mempertahankan harga BBM di level sekarang harus menambah subsidi. Nah, subsidi ini kan jadi akan menambah beban defisit anggaran yang mana proyeksi saya ini akan mencapai antara 50 sampai 100 triliun tambahan untuk bisa mempertahankan harga BBM di level yang sekarang. Dan tentunya ini akan meningkatkan potensi defisit, yang mana sekarang potensi defisit di tahun 2024 adalah 2,2 sampai 2,5% maksimal terhadap GDP. Itu bisa saja mencapai 2,7 sampai 2,8%. Yang mana ini tentunya adalah beban fiskal yang lumayan berat. Karena beban fiskal tersebut tentunya harus ditambal dengan bond issuance atau penerbitan obligasi, yang mana penerbitan obligasi ini kalau misalnya ditambah terus ya, itu pastinya akan kemudian membuat prospek dari harga obligasi nasional itu akan menjadi lebih buruk dan yieldnya akan menjadi lebih tinggi, sehingga beban fiskal dan beban pembiayaan utang itu menjadi lebih tinggi. Itu dampak yang bisa kita rasakan secara langsung, sehingga untuk itu memang perlu adanya sedikit penyesuaian ya. Harga BBM sekarang itu bisa dinaikkan antara 10 sampai 20% ya maksimal, yang mana itu seharusnya masih bisa diterima oleh perekonomian. Meskipun ada risiko inflasi juga, tetapi biar bagaimanapun risiko fiskal itu harus bisa kita moderasi ya dengan penyesuaian harga BBM tersebut. Kalau memang ingin ada sedikit tambahan subsidi ya, dengan harga BBM naik 10%, kita bisa menambah subsidi 50 triliun misalnya, tidak sampai kemudian 100 triliun. Dan sehingga beban anggarannya atau beban defisit anggaran mungkin maksimal hanya 2 sampai 2,5%, yang mana itu masih bisa diterima lah dalam keadaan sekarang. Aduh, puyeng juga ya kalau harga BBM bakal naik. Berarti sektor energi memang kena imbas paling awal ya Mas ya. Nah, kira-kira sektor mana lagi nih yang juga bakal terdampak? Sektor-sektor yang akan terdampak ya tentunya tadi ya, secara umum sektor-sektor yang mengandalkan energi terutama BBM itu pasti akan terdampak ya, terutama sektor transportasi. Yang kedua adalah tentunya dari sisi consumer goods ya, kita juga akan melihat bahwa adanya konflik ini justru akan kemudian meningkatkan atau menguatkan dollar index yang pada akhirnya akan melemahkan rupiah secara sistematis. Nah, ini kemudian akan muncul jalur imported inflation tidak hanya lewat jalur energi, tetapi lewat jalur depresiasi rupiah. Sehingga barang-barang yang kita impor ya itu secara relatif menjadi lebih mahal. Kalau kita lihat seperti misalnya tahu dan tempe, kedelainya itu kan mayoritas juga diimpor, dan oleh karenanya ada bahan-bahan kebutuhan pokok yang tentunya juga akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung, dan risiko inflasinya tentu akan cukup tinggi. Nah, inflasi nih berarti warga harus siap-siap nih ya, harga-harga bakal naik gitu ya Mas ya? Untuk masyarakat ya risiko kenaikan harga-harga, dan risiko kenaikan harga ini sebenarnya sudah di-endure oleh masyarakat semenjak awal tahun. Dari bulan Januari ya kita bisa melihat bahwa tekanan dari sisi komoditas terutama beras ini cukup signifikan ya, meskipun sudah ada antisipasi lewat jalur impor, tetapi tetap saja inflasi terutama di bulan Februari kemarin 2,75%, dan seharusnya di bulan
Maret dan April ini yang seharusnya sudah termoderasi, inflasi masih cukup tinggi, dan saya rasa dengan adanya tekanan dari sisi imported inflation tadi, ya sebelumnya ada tekanan dari sisi musiman, dari sisi seasonal impact di Ramadan dan Lebaran, yang kemudian kita juga melihat ada efek dari El Nino yang membuat harga-harga memang naik secara signifikan. Tapi di sisi yang lain kita akan juga menyaksikan adanya imported inflation lewat jalur depresiasi dan lewat jalur energi, yang ini pastinya akan sangat membebani masyarakat. Dan oleh karenanya cara untuk mengantisipasi ini adalah, ya pertama, kalaupun ingin dilakukan kenaikan anggaran, tidak 100% untuk menahan harga BBM, karena itu lebih banyak biasnya ke kelompok menengah. Nah, untuk itu maka hitung-hitungannya adalah 50 triliun yang tadi saya sempat sebutkan di awal, itu sebagian digunakan untuk menahan harga, sebagian lagi digunakan untuk kemudian fokus kepada pembiayaan atau bantuan-bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga kemudian purchasing power-nya tidak terlalu terdampak. Nah, gimana kalau eskalasi konfliknya makin meningkat nih, Mas? Mengenai eskalasi konflik, sebenarnya kita masih melihat ada kemungkinan deeskalasi, karena biar bagaimanapun kalau kita melihat komponen antar aktor, ini antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, ini seperti Mexican standoff. Sebenarnya kan yang memulai terlebih dahulu adalah Israel dengan menyerang fasilitas diplomatik di Iran di Syria, dan kemudian ada aksi retaliasi dengan pengiriman drone. Tapi bisa kita lihat bahwa sebelum melakukan serangan-serangan tersebut, Iran juga sudah mengkomunikasikannya dengan Amerika Serikat. Artinya ini dengan intensi bahwa dia harus kemudian memenuhi kepentingan konstituensi dalam negerinya yang tidak terima diserang oleh Israel. Dan di mana di sisi yang lain Israel juga ingin mengajak serta Amerika Serikat dan NATO untuk juga terlibat dalam konflik ini. Tapi karena ini saling menyandera ya, jadi Amerika Serikat tahu di belakang Iran juga ada China dan juga ada Rusia. Begitu juga Iran tahu bahwa di balik Israel ada Amerika Serikat dan juga NATO. Maka equilibriumnya adalah equilibrium yang saya rasa deeskalatif. Kemarin itu kita sudah menyaksikan serangan Iran yang mana itu belum full scale, bahkan sengaja untuk mengirim drone yang dampaknya tidak terlalu signifikan ke Israel, adalah dengan harapan bahwa ya ini adalah efek retaliasi yang diharapkan oleh konstituensi domestiknya. Dan dengan demikian saya akan melihat bahwa karena hubungan antar aktor yang begitu kompleks tadi, ini akan saling menyandera, akan sama standnya seperti Mexican standoff ya, saling memegang senjata dan saling mengarahkan pelatuknya satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya akan terjadi mungkin perang dingin ya, tetapi tidak akan sampai full scale effect. Tetapi meskipun begitu, kita juga harus kemudian melihat ya dampaknya terhadap harga minyak dunia tadi. Meskipun kalau dari sisi supply, sebenarnya supply-nya tidak bermasalah, yang akan bermasalah adalah dari sisi jalur distribusinya. Nah, dan juga kemudian ekspektasi negatif terhadap pusara konflik yang berada di Timur Tengah. Dan ini meskipun mungkin tidak akan eskalatif, tapi juga pastinya akan berdampak negatif terhadap harga-harga energi. Nah, terakhir nih Mas, langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai upaya antisipasi maupun mitigasi? Nah, untuk antisipasi tadi saya sudah disampaikan di awal, dari sisi pemerintah itu melakukan supply side intervention dan consumer side intervention. Tadi yang saya sebutkan adalah consumer side intervention dan supply side intervention secara baik langsung maupun tidak langsung ya. Bagaimana pemerintah kemudian menambal atau mencoba untuk mencegah kenaikan harga terlalu tinggi dengan memberikan subsidi tambahan kepada BBM, tetapi tidak 100% karena beban anggarannya pasti akan tinggi sekali. Di sisi yang lain juga kemudian fokus kepada masyarakat menengah ke bawah. Nah, supply side intervention yang lain yang juga bisa dilakukan adalah mencoba untuk mengidentifikasi barang-barang atau komoditas utama yang bisa kemudian diproduksi sendiri. Nah, ini sedikit banyak sudah pernah terjadi tahun 2022 ketika pada saat itu ada intervensi di komoditas cabai di bulan Agustus tahun 2022,
Dan kita lihat bahwa meskipun di bulan Septembernya itu harga BBM disesuaikan, tapi inflasi di bulan September dan Oktober masih di bawah 6%. Salah satunya adalah karena efek deflasi dari cabai karena ditanam di bulan Agustus, kemudian panennya di bulan Oktober, butuh waktu 2-3 bulan, dan itu bisa kemudian memoderasi efek inflasi yang terjadi tahun itu. Dan ini yang seharusnya juga bisa dilakukan pemerintah. Nah, dalam hal yang lain, Bank Indonesia juga bisa kemudian melakukan intervensi-intervensi terhadap rupiah. Yang diharapkan adalah mungkin untuk menaikkan suku bunga itu pilihan terakhir, karena kenaikan suku bunga tentunya akan membebani perekonomian, dan dari perhitungan kami kenaikan suku bunga itu sebenarnya tidak akan berdampak langsung ya kepada apresiasi rupiah, mengingat apa yang terjadi di Jepang dengan kenaikan rate Bank of Japan yang dilakukan pertama kali semenjak 17 tahun terakhir, itu pun tidak berhasil untuk kemudian membuat yen terapresiasi. Justru yen merupakan salah satu performa terburuk di regional ya, dengan terdepresiasi sekitar minus 9%. Padahal rupiah saja meskipun terdepresiasi itu tidak setinggi itu ya, sekitar minus 1 sampai minus 2%. Artinya kenaikan suku bunga belum tentu kemudian bisa memantik efek apresiasi itu. Apalagi dari simulasi kami menunjukkan bahwa kenaikan 25 basis poin dari suku bunga justru akan membuat rupiahnya terdepresiasi, malah 50 basis poin, malah lebih buruk gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan di jangka pendek, meskipun tadi kita juga mungkin akan ada upaya untuk menaikkan suku bunga juga nanti di jangka menengah panjang, tetapi di jangka pendek ini bisa dilakukan dengan melakukan intervensi dari sisi cadangan devisa, foreign international reserves kita digunakan ya. Seberapa banyak digunakannya, perhitungan kami antara 500 juta dolar sampai 1 miliar US dollar itu bisa digunakan untuk mempertahankan rupiah di level 15.800-an. Dan efeknya itu akan berdampak secara langsung ya di jangka pendek ya dari hasil simulasi yang kami lakukan. Baik, terima kasih Mas Fitra Faisal Hastiadi, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sudah berbagi insight di What's Trending KBR. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Newsbeat. Sedikitnya 33 orang tewas akibat hujan deras dan banjir bandang di Afghanistan. Mayoritas korban meninggal karena tertimpa atap yang ambruk. Janan Sayek dari Departemen Manajemen Kebencanaan Afghanistan menyebut bencana itu juga merusak 600 unit rumah, 600 km jalan, dan 2.000 hektar lahan pertanian. Sebelumnya, bencana tanah longsor di Afghanistan juga menewaskan 25 orang. Longsor terjadi setelah munculnya salju hebat. Sejumlah maskapai penerbangan utama di Timur Tengah kembali beroperasi. Sebelumnya, beberapa rute penerbangan dibatalkan atau diubah imbas konflik Iran dan Israel. Maskapai Emirates sudah melayani penerbangan ke dan dari Irak, Yordania, dan Lebanon. Kemudian Qatar Airways juga mengumumkan telah kembali terbang ke wilayah Amman, Baghdad, dan Beirut. Sedangkan layanan pesawat kargo dan penumpang milik Etihad Airways aktif lagi di antara Abu Dhabi dan Tel Aviv, Amman, dan Beirut. Drama Korea Queen of Tears capai rating 20,7% setelah tayang 12 episode. Menurut Nielsen, ini adalah rekor rating tertinggi yang dicetak drama tersebut, sekaligus menggeser Goblin dari peringkat kedua drama Korea terlaris yang pernah disiarkan TVN. Goblin yang dibintangi Gong Yoo dan Kim Go-eun meraih rating 20,5%. Queen of Tears masih menyisakan 4 episode sebelum berakhir. Drama ini mengisahkan pasangan suami istri Baek Hyun-woo dan Hong Hae-in yang terlahir dari latar belakang berbeda dan mengalami krisis. Api Olimpiade bakal dinyalakan di tempat kelahirannya, Olimpia Yunani, pada Selasa waktu setempat. Prosesi ini dilanjutkan dengan estafet obor dari Akropolis ke Polinesia, Prancis. Penonton dapat menghadiri acara tersebut setelah sempat dilarang saat Olimpiade Tokyo 2020 karena pandemi COVID-19. Pelari estafet pertama adalah juara dayung Olimpiade Yunani 2020, Stefanos Doskos. Pada 27 April, api tersebut bakal memulai perjalanan ke Prancis dengan menaiki kapal, kemudian dibawa sejauh 12.000 km melewati 400 kota. Pada 26 Juli, obor akan menjadi pusat upacara pembukaan Olimpiade Paris di Sungai Seine. What's
Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita masih ngobrolin soal Timur Tengah membara, gimana nasib pasar dan bursa. Nah, kemarin Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto juga menggelar rapat bersama jajarannya dan sejumlah duta besar menyikapi situasi di Timur Tengah. Erlangga bilang dampak konflik ke pasar finansial Indonesia baru akan terlihat di pembukaan perdagangan bursa hari ini. Ia memastikan pemerintah bakal mengambil langkah-langkah antisipatif untuk jaga kepercayaan pasar. Erlangga juga meminta para pelaku pasar tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif. Nah, gimana nih proyeksi IHSG di perdagangan hari ini dan sepekan ke depan? Apa aja yang harus dicermati pelaku pasar? Instrumen investasi apa yang menarik untuk dilirik? Langsung aja kita simak obrolan rekan saya Nafisa Diana dengan pakar investasi Lucky Bayu Purnomo. Jadi saya mau nanya Mas soal respons pelaku pasar terhadap konfliknya tuh gimana sih Mas? Yang pertama itu adalah tentu pasar bukannya khawatir ya, tapi pertama itu justru membatasi transaksi dan memilih alokasi aset yang dimana alokasi aset tersebut bersifat jangka pendek. Contohnya emas, minyak, kemudian mata uang, forex, dan pasar saham yang bersifat jangka pendek. Dan cryptocurrency juga termasuk gitu. Jadi dalam situasi seperti ini memang pasar itu selektif gitu. Karena kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan sebelum kita libur lebaran posisinya sudah sampai ke posisi yang cukup tinggi. Nah, cukup tinggi itu berarti di level 7.286 indeks harga saham gabungan itu sudah sampai kepada teritori tertinggi, di mana target tertingginya masih ada lagi, yaitu 7.454. Oke. Kemudian bagaimana proyeksi IHSG di pembukaan hari besok? Apakah bakal menghijau atau memerah? Saya melihat indeks cenderung menguat karena target yang tertinggi itu ada di angka 7.454, di mana itu adalah target indeks tertinggi sepanjang 52 minggu sebelumnya. Nah, sehingga dengan kondisi penutupan kemarin, saya kira potensi koreksi memang ada. Nah, itu adalah hal yang wajar karena kan kekhawatiran untuk beberapa momen itu saya kira hal yang wajar karena situasi yang sedang genting gitu. Tetapi di balik itu semua tentu tidak seluruh instrumen mengalami koreksi, di mana ada instrumen yang justru berkaitan dengan kondisi ini. Contoh mata uang ya, kita lihat sendiri US dollar menguat di tengah perang ini dibandingkan rupiah. Kemudian kita lihat harga emas juga menguat di tengah konflik ini. Kemudian harga minyak dunia pun juga menguat gitu. Jadi perlu difahami bahwa tidak seluruh keadaan konflik itu mengakibatkan koreksi atau penurunan harga saham atau harga pasar keuangan. Sektor-sektor apa aja yang perlu dicermati investor sepekan ini, Pak? Pertama adalah sektor energi, itu yang pertama. Nah, sektor energi itu sektor yang perlu dicermati karena berhubungan dengan harga minyak dan harga emas. Kemudian yang berikutnya adalah sektor-sektor yang harus dihindari. Nah, sektor yang harus dihindari itu untuk sementara waktu adalah sektor keuangan. Karena sektor keuangan itu sangat volatile. Tapi sekali lagi itu dapat dihindari untuk jangka pendek. Nah, dari persoalan ini kan kita juga lihat peran PBB itu seperti apa, di mana dunia sedang mempertanyakan kondisi tersebut, apa yang harus dilakukan oleh PBB, apakah mereka menjadi juru damai seperti yang diharapkan atau justru masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan. Nah, itu yang dilihat oleh pelaku pasar. Nah, PBB justru menjadi perhatian, bukan lagi dua negara yang berkonflik ini, tetapi sikap apa yang akan diambil oleh persatuan bangsa-bangsa. Di situasi seperti sekarang, instrumen apa aja yang tepat untuk investasi? Pertama, komoditi. Nah, komoditi itu antaranya adalah harga emas, harga minyak dunia, harga minyak mentah ya. Instrumen yang pertama adalah komoditi, kemudian yang kedua adalah mata uang khusus untuk valuta asing.
Kemudian yang berikutnya adalah stock option. Kemudian selain itu adalah pasar keuangan atau falas, valuta asing. Kalau misalnya konflik Timur Tengah terus memanas bagaimana Pak? Apabila terus memanas ya kondisi yang terjadi di pasar itu adalah volatilitas akan tinggi. Volatilitas itu akan bukan tinggi lagi, akan sangat tinggi. Jadi fluktuasinya itu akan sangat besar akibat daripada perselisihan atau konflik ini yang mengakibatkan pasar memiliki banyak ruang spekulasi. Itu tadi perbincangan rekan saya Nafisa Diana dengan pakar investasi Lucky Bayu Purnomo. Semoga bermanfaat ya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Tim Disaster Victim Identification DVI Polri berhasil mengidentifikasi 12 korban tewas kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek KM 58. Total ada 12 jenazah yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Menurut Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Kapusdokes Polri Asep Hendradiana, satu korban atas nama Najwa Gifira, 21 tahun, warga Kuningan, Jawa Barat, sudah berhasil lebih dulu diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga pekan lalu. Sedangkan 11 korban lainnya diserah terimakan ke keluarga kemarin. Mereka berasal dari Ciamis dan Depok, Jawa Barat. Di antara para korban ada anak perempuan berusia 10 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut itu terjadi pada Senin 8 April pagi di jalur kontraflow KM 58 Tol Japek, Karawang, Jawa Barat. Insiden tersebut melibatkan 3 kendaraan yakni bus Prima Jasa, Grand Max, dan Daihatsu Terios. Seluruh korban tewas adalah penumpang mobil Grand Max. Beralih ke Papua. Polda Papua Barat dan TNI Angkatan Laut bekerja sama menyelidiki kasus bentrok antara personel Brimob dengan anggota polisi militer TNI AL yang terjadi di Sorong Minggu 14 April lalu. Langkah itu untuk mendapatkan titik terang asal mula kejadian sehingga bisa diikuti pemberian sanksi keras kepada anggota yang terlibat aktif. Dalam konferensi pers kemarin, Polda Papua Barat dan TNI AL meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang diduga dipicu salah paham. Kapolda Papua Barat Johnny Edison Isir memastikan kota Sorong sudah aman. Ia juga menegaskan bentrok itu bukan antar satuan melainkan antar individu. Insiden perkelahian tersebut terjadi Minggu pagi pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Sejumlah personel polisi dan TNI AL luka-luka. Selain itu, beberapa fasilitas ikut dirusak. Di antaranya Terminal Pelabuhan Laut Sorong, Polsek KP3 Laut, hingga pos pengamanan Idul Fitri Polresta Sorong. Kita menuju Bali. Anandira Puspita, istri anggota TNI dari Satuan Kesdam 9 Udayana Malik Handro Agam, ditangguhkan penahanannya oleh Polresta Denpasar karena memiliki bayi berusia 1,5 tahun. Anandira berstatus tersangka Undang-Undang ITE lantaran diduga mengunggah konten perselingkuhan suaminya di media sosial. Kini ia sudah berkumpul kembali dengan kedua anaknya di Bogor, Jawa Barat. Tindakan polisi menahan dan menetapkan Anandira sebagai tersangka dikritik Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santosa, karena dinilai tidak adil dan diduga berpihak. Sebab Anandira membongkar perselingkuhan suaminya dengan anak pejabat polisi dan telah diproses di peradilan militer. Sugeng bilang mestinya Anandira tidak bisa dipidana karena tuduhannya benar. Ia juga mendesak polisi mengedepankan restoratif justice dalam kasus ini. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga memastikan Anandira mendapat pendampingan psikologis. Kemen PPPA juga akan memfasilitasi ahli pidana dan ahli anak dalam proses hukum sesuai kebutuhan Anandira. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit ya. Stay safe and happy. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.